Para peserta OPM dan Rakernas APJII 2016 dari berbagai daerah di Indonesia mulai berdatangan di Hotel Swiss Bell Harbor Bay Jodoh. Jumlah peserta yang hadir kurang lebih ada 400 peserta. Jamalul Iza selaku Ketua APJII mengatakan, kegiatan OPM ini rutin dilakukan 2 kali dalam setahun, sedangkan Rakernas APJII dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun. Dalam Open Policy Meeting OPM ini dibahas beberapa aturan-aturan tentang pelayanan jasa internet untuk kemudian diambil kebijakan. Jadi gini, OPM itu kita adakan setiap tahun itu 2 kali. Kalau Rakernas setiap tahun sekali. Jadi yang OPM itu Open Policy Meeting itu diadakan setiap 6 bulan sekali. Jadi pasti akan ketemu. Jadi 6 bulan ini nggak ketemu Rakernas, tapi 6 bulan juga ketemu Rakernas. Makanya kenapa OPM sama Rakernas setahun sekali itu berbarengan. Nah, di Open Policy Meeting ini kita akan bahas sebenarnya semua aturan-aturan yang ada. Layanan ABI. Jadi ABI itu punya layanan IX, punya layanan yang namanya data center, punya layanan yang namanya beberapa layanan yang lain ya. Nah, itu kan ada kebijakan. Nah, kebijakan itu kita nggak pernah pengurus putusin sendiri. Kita buat OPM. OPM ini kebijakannya seperti apa? Misalnya kenaikan harga atau kenaikan harga layanan atau apapun kita bahas semua di OPM. Anggota nggak keberatan, oke kita jalanin. Jadi bukan jadi ABI ini memang tidak pernah memberikan kebijakan tuh hanya dari sisi pengurus. Pasti kita selalu contohnya ajak semua teman-teman kita rembuk jalan, oke. Maka selama ini kan selama 20 tahun ABI ini berjalan, anggota tidak pernah ada punya masalah. Maksudnya ya semuanya juga diakomodir kan gitu. Kita percaya di OPM. Nah itu setiap 6 bulan sekali. Terus di Rakernas itu rapat kerja nasional terus selama 1 tahun. Jadi kita laporan di sana, laporan ke anggota bahwa apa yang sudah dilakukan, apa yang sedang kita lakukan, dan apa yang ke depan setahun ke depan besok yang akan kita lakukan. Termasuk juga laporan masih bidang, laporan keuangan semua kita laporkan. Nah, mengenai apa tahun depan? Hewlett Packard yang merupakan salah satu sponsor dalam kegiatan tersebut juga mengajak partnernya yakni PT Syntec Karisma yang merupakan distributor dari Hewlett Packard Enterprise Aruba. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatangan MOU antara PT Syntec Karisma dengan APJII. Dalam MOU tersebut, PT Syntec Karisma akan membantu APJII dalam hal pelatihan peningkatan kompetensi tenaga IT yang tergabung APJII. Selain itu, dalam hal pembiayaan atau finance untuk keperluan IT. Dan angka ini HP itu membuat suatu memorandum understanding dengan APJI yang semana kita sudah tahu bahwa internet sekarang semakin berkembang ya, dengan ada Internet of Things segala macam. Maka itu kita coba mengajak bersama dengan partner kami, yaitu distributor dari SP Enterprise Aruba, kita sebut karena unitnya network, karena SP baru akuisisi Aruba. Jadi Pak John, beliau ini adalah yang akan mewakilin untuk mengadakan kerjasama dalam bentuk kerjasama dalam satu sponsorship lah, kemudian juga bentuk dalam bentuk pelatihan untuk meningkatkan kompetensi daripada masing-masing ISP di Indonesia. Dan yang ketiga adalah yang paling penting dan yang paling ditunggu-tunggu oleh anggota APJI yaitu pembiayaan. Karena kita tahu bahwa investment di awal dengan pembiayaan yang cukup besar itu sangat sulit untuk Indonesia untuk berkembang sangat cepat untuk pengembangan internetnya. Karena itu SP memiliki lembaga namanya SP Finance. Mereka itu bisa membiayai pembiayaan untuk peralatan IT. Jadi SP Finance itu bukan seperti banking, tapi dia adalah lebih ke arah pembiayaan yang dimana sesuai untuk keperluan IT yang di Indonesia. Itu adalah salah satu yang mungkin kita ambil kerjasamanya, dan tentu saja kita juga perlu partner yang untuk mendeliver ke sana. Jadi lebih pada Aruba merupakan perusahaan yang memiliki kemampuan khusus di bidang teknologi wireless, di mana teknologi wireless ini ke depan pasti akan banyak digunakan. Untuk itu, Aruba ingin teknologi wireless infrastruktur ini tidak hanya sekedar konektivitas tetapi bisa menjadi bisnis oriented. Tahun lalu 2015 kita mengakuisisi Aruba. Mereka sangat kuat sekali di wireless. Wireless itu adalah salah satu teknologi yang ke depannya itu pasti dipakai. Karena apa? Kita lihat, kita tahu bahwa semua smartphone, rata-rata orang bawa lebih smartphone lebih dari 1 ya Pak ya, 2 atau 3 kadang-kadang. Tapi mereka semua connected. Ada update Facebook lah, Twitter segala macam. Nah, karena itu Aruba juga melihat posisi ini bahwa kita ini bukan hanya sekedar connected Pak, tapi bagaimana membuat wireless infrastruktur itu menjadi business oriented. Contoh salah satu Internet of Things yang kita punya kembangkan adalah Bapak tahu Google Map atau Waze itu biasa hanya di jalan-jalan kan Pak ya. Tapi sekarang kita sudah kembangkan, malah kita ada reference ya. Itu Google Map atau Waze itu bisa digunakan di dalam ruangan, di mall, di hospital, di rumah sakit, di sekolah. Jadi kalau orang pengen tahu, saya mau ke toko baju misalnya, nah dari sini nanti dikasih tahu. Kemudian juga bisa di lewat toko baju langsung pop up. Dapatkan diskon 25%.
Itu kan meningkatkan ekonomi juga. Jadi orang kalau dulu cuma mengembangkan wireless hanya sekedar connected udah selesai, tidak ada value-nya. Tapi ini kita coba tingkatkan value-nya supaya orang lebih tarik belanja nanti ke depannya, atau ke sekolah ataupun museum, Pak. Museum misalnya Bapak ke depan patung, nanti museum itu dia akan pop up keluar. Patung ini dibuat oleh siapa segala macam. Dia pindah lagi ke patung lagi atau ke tempat bersejarah atau nggak benda-benda bersejarah lainnya, itu akan pop up. Itu membantu sekali untuk dunia pendidikan kita. Internet of Things saya kira ini udah pasti merambat ke segala bidang. Tadi salah satu para wisata, kita mengunjungi museum atau apa, segala sesuatu itu sekarang ini kan masih diperlukan guide ya yang menjelaskan. Mungkin ke depan udah nggak perlu guide karena kan begitu kami sampai di depan patung atau lukisan tersebut dengan handphone udah terbaca atau malah ngomong sendiri gitu ya. Jadi saya kira semua mesti bersiap-siap ke arah situ, terutama di sektor pendidikan Indonesia ya. Jadi mestinya siap-siap dari sekarang gitu loh, mempersiapkan generasi ke depan untuk beradaptasi ya, supaya tidak tertinggal ini dari perkembangan zaman ini. Ya, itu aja. Open Policy Meeting dan Rakernas Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia di Swiss Bell Hotel ini akan berlangsung selama 2 hari. Acara ini dihadiri oleh staf dari Kementerian Kominfo, Kominfo Pemko Batam, Balmon, dan beberapa tamu undangan lainnya. PR Yanto Mamzani, Kelas 7 menginformasikan.